Makin besar jaring yang kita lempar, makin besar ikan yang didapat. Bagaimana caranya orang mau dapat ikan paus pakai cantolan yang kecil? Ya bola. Untuk nangkap ikan teri dipakai untuk panggil ikan paus, nggak bisa. Pakai kapal tanker, tuh dapat ikan paus tuh besar. Asik Rp1.000 minta sama Allah kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga, jodoh yang baik. Wah, luar biasa. Gimana caranya? Padahal kalau dia belikan atasannya hadiah, dibungkus kemasan bagus macam-macam. Kita kalau kasih fakir miskin, ikhwani, itu kita bukan kasih dia sebenarnya. Kita seperti memberikan hadiah kepada Allah itu. Makanya para ulama mengatakan, Urwah Ibn Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur, beliau mengatakan, jangan kalian menganggap sama sekali sedekah yang kalian keluarkan itu bentuk sedekah, itu hadiah yang kalian berikan kepada Allah. Maka malulah seseorang di antara kita kalau memberikan kepada Allah lebih sederhana dari apa yang dia berikan kepada orang yang dia hormati dari manusia. Lihat kalimat nabinya, al-imanu yazidu wa yantaqus. Iman itu kadang naik bertambah, kadang turun berkurang. Lihat rumusnya, yazidu bit-ta'ah. Dia akan naik bertambah dengan banyak mengerjakan ketaatan. Jadi kalau teman-teman ingin menguat imannya, antum tingkatkan ketaatan kepada Allah. Bentuk ketaatan itu amal saleh. Orang lain salat fardu, antum tambah salat sunnah. Orang lain berjamaah di rumah, antum berjamaah di masjid. Orang lain baca 1 ayat, antum 10 ayat. Orang lain 10 ayat, antum 1 juz. Orang lain sedekah 1000, antum 100.000. Macam-macam, kumpulkan. Nanti akan terjadi suasana kenikmatan iman. Dulu, ketinggalan salat fardu, perasaan biasa. Sekarang tertinggal sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Subuh 4.30, antum bangun jam 4:25, bisa nangis antum. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Siapa yang mau berubah lebih baik lagi, dia mau berhijrah. Yang tadinya belum pakai hijab, dia mau pakai hijab. Yang tadinya kata-katanya kasar, dia mau jadi lebih lembut. Yang tadinya jarang ngaji, sekarang mau ngaji. Kata Allah, kalau dalam proses dia berubah itu, walaupun belum sempurna seperti orang kebanyakan menilainya, dan dia mau berubah, kemudian tiba-tiba wafat, maka Masya Allah, kata Allah, saya terima semua perubahannya, saya berikan pahalanya, dan saya jamin surganya. Jika ada seorang hamba berdiri untuk melaksanakan sholat, utiya bidzunubihi kulliha, maka akan didatangkan dosa-dosanya yang pernah dia lakukan, semuanya didatangkan. Kata Nabi SAW, utiya bidzunubihi kulliha, akan didatangkan semua dosa yang pernah dia lakukan. Dosa matanya, dosa tangannya, dosa kakinya, dosa mulutnya. Menggibahi orang, memfitnah orang, membicarakan orang, membicarakan kejelekan orang, atau melihat yang tidak pantas, atau mendengarkan yang tidak pantas, melakukan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, dosa-dosa itu akan diletakkan di antara kedua pundaknya. Kemudian kata Nabi, fakullama raka'a aw sajada tatasaqatu minhu. Setiap kali hamba itu ruku dan sujud, maka dosa-dosa itu pun berguguran dan berjatuhan dari dirinya. Pilihlah perempuan karena 4 hal. Yang paling depan apa? Fisik kan? Walaupun yang paling utama apa? Agama, iman. Tapi Nabi nggak meletakkan agama di depan, padahal agama paling utama. Kenapa? Nabi itu kalau ngomong yang realistis. Walaupun punya idealisme. Ini lihat gaya bahasa Nabi ini. Kalau kita kan agama. Kata Nabi, bukan. Fisik dulu, harta, keturunan. Apa penyakit hati yang paling berbahaya, yang dampaknya itu bisa kemana-mana? Penyakit hati yang paling bahaya itu adalah ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyakit yang paling bahaya. Itulah ibu dari semua penyakit hati. Dengki, cinta dunia, dendam, susah memaafkan, galau, khawatir yang berlebihan, berputus asa, semua itu lahir dari gara-gara dia ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ragu tentang apa? Ragu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Maha Kuasa, makanya dia menjadi orang yang gampang khawatir. Khawatir muncul karena dia nggak yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia yakin kepada kekuasaan Allah, begitu ada masalah, dia tinggal katakan hasbi Allah, cukup buat saya Allah. Kalau dia yakin kepada Allah,
Perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa, ketika Nabi dalam keadaan gak pede, ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita, udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Gak ketemu Jibril 6 bulan lamanya, sampai Nabi berpikir jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang nabi. Sedih banget. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha wal-laili idza sajad ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan apa maunya Allah sama saya, kayaknya Allah gak ridho nih saya jadi orang bener nih, apa sih yang Allah pengen dari saya, semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini. Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku, dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza dhaqat 'alaika dunya, faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Nanti kita akan lihat hadis-hadis Nabi menyebutkan Nabi itu selesai Isya itu tidak pernah bergadang. Ingat, selesai Isya tidak pernah bergadang kecuali ada perlunya. Ingat baik-baik. Enggak, ini serius. Ya, berarti begadang itu hukumnya jangan begadang kecuali ada perlunya. Lihat baik-baik. Nanti kita lihat hadisnya, ada hadisnya. Sudah. Bisa serius ya. Baik. Nabi itu kapan beliau begadang? Ketika ada persoalan yang harus diselesaikan. Ya, dengan sahabat beliau diskusi, ini hukumnya ini. Ada kejadian begini. Tapi kalau tidak ada yang demikian, maka selesai Isya kembali pada keluarganya, diskusi sebentar dengan istrinya, mengevaluasi kehidupannya, setelah itu tidurlah beliau bersama keluarganya. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Lebih daripada dunia dan seisi. Jadi kalau Anda bisa mengerjakan 2 rakaat itu, Anda mendapatkan lebih daripada dunia dan seisi. Lebih daripada dunia dan seisi. Ada yang menafsirkan itu pahala yang tidak bisa ditandingi oleh dunia dan seisi. Ada yang menafsirkan bahwa keadaan kita itu dijadikan memiliki sesuatu lebih daripada dunia. Adabnya sholat, contohnya nih, kayak sholat berjamaah. Makmum itu jangan bergerak sebelum gerakan imam sempurna. Itu contoh adab. Makmum yang ngebarengin imam itu namanya makmum galil adab. Makmum galil adab. Apalagi ngeduluin imam, diancam tuh sama Nabi, nanti mukanya dirubah sama Allah seperti muka keledai. Ada hadis. Ya. Jangan kata ngeduluin, ngebarengin aja songong makmum. Jadi kalau kita sholat misalnya nih, Allahu Akbar, ruku sebelum imam sempurna rukunya, itu makmum sebaiknya jangan mulai ruku dulu, dia udah sempurna Allahu Akbar. Itu adab. Ya. Sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman. Begitu. Sebenarnya kalau kita mengkaji tentang COVID, demi Allah ya Bapak Ibu, orang-orang beriman tidak takut sedikit pun. Sebab kalau memang COVID itu ada dan dia menular dan dia mematikan, bagi orang beriman syahid statusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara syahid itu yang paling dirindukan oleh setiap orang beriman. Betul Pak? Kenapa? Orang syahid tidak akan ada urusan di alam kubur. Allahu Akbar. Orang syahid tidak ada urusan di alam kubur. Orang syahid paling pertama dipersilahkan masuk surga nanti. Masya Allah. Lalu apa yang ditakutkan? Orang syahid dipermudah, sangat-sangat mudah urusannya di hari kiamat. Dan setiap orang pasti mati. Semua kenikmatan bidadari dan surga semuanya kalah dengan nikmatnya duduk di hadapan Rasulullah. Fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Di surga saya tidak ngebet masuk surga, kata Habib Ali Al-Habsyi. Saya tidak kepengen masuk surga karena keindahan sifatnya. Tidak lain, saya ngebet mau masuk surga
karena di dalamnya ada kekasih saya Rasulullah. Begitu kita pulang ke rumah kita di surga, pasti hati kita tersayat-sayat. Ingat saat tadi itu ketemu sama Nabi Muhammad. Seorang penyair mengatakan, wanita-wanita, sahabat-sahabat Zulaikha, Sayyidah Zulaikha, yang ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf, mereka tidak sadar tersihir sampai tangannya teriris. Andai kata mata mereka sempat memandang keindahan Rasulullah, niscaya bukan tangan mereka lagi yang teriris, tapi jantung hati mereka akan tersayat-sayat. Rabbil firli warhamni wajburni. Kalimat wajburni itu doa sakit hati loh. Artinya apa? Ya Allah wajburni, artinya ya Allah sembuhkanlah sakit hati saya. Sehingga di dalam sholat kita tuh curhat banget sama Allah. Misalnya di dalam sholat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam sholat kita bilang Rabbil firli warhamni, kasihanilah saya ya Allah. Wajburni, sembuhkanlah penyakit saya ya Allah, sakit hati saya. Warfa'ni, angkatlah saya ya Allah, jangan sampai saya down. Kan lagi drop tuh, lagi jatuh. Warfa'ni, angkat saya ya Allah, bangkitkan saya ya Allah, bangunkan saya ya Allah. Warfa'ni, warzukni, beri saya ganti yang lebih baik ya Allah. Wahdini, beri saya petunjuk harus gimana ya Allah. Wa'afini, ya Allah, kuatkan saya ya Allah, maafkan saya ya Allah dan atas kesalahan saya. Jadi kita tuh kalau lagi sholat itu sebetulnya lagi kayak curhat gitu sama Rumus Quran, kalau sedang dalam kesulitan yang sangat dalam, dekatkan Allah sedekatnya, dekat mungkin dengan kita. Katakan ya Allah, Engkau la ilaha illa anta, zikrut tauhid. Ya Allah, aku udah sampai saat ini senantiasa menancapkan keyakinan dalam jiwaku bahwa Engkau lah Rabbku, Tuhanku. Aku tidak menyembah yang lain. Aku hanya memuliakanmu. Engkau yang merawatku, Engkau yang mengampuniku, Engkau yang memberikan segala kebutuhan kepadaku, Engkau menghidupkanku atau Engkau wafatkan aku saat ini ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku lepaskan Engkau dari sifat-sifat yang tidak baik, dan aku mohon ampun kalau selama ini berbuat zalim dalam kehidupan kepadamu khususnya. Ketika kalimat itu Anda bacakan, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Pakai fa, fastajabna. Kami akan jawab dengan cepat setiap permohonan yang dibutuhkan.